Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan kembali beribadah pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Seperti biasa, Bapak Ibu yang belum silentkan handphonenya, silahkan dilihat untuk di-silentkan handphonenya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ketika kita memulai ibadah ini, kita fokus kepada Tuhan sehingga kita tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian KPPK nomor 44, Tuhanku yang ajaib.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu mengawali ibadah kita dengan nats pembukaan dari Mazmur 105 ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan besar di antara kita dan di seluruh dunia. Kita akan menyanyikan lagu KPPK 173 sebagai kesempatan kita untuk datang kembali. Kita akan menenangkan hati kita, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Disalib. Disalib kami melihat terang Tuhan. Tuhan disalibkan bagi kami, menebus dosa kami, sehingga kami boleh melihat kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan rendah hati kami mengakui di hadapan Tuhan akan segala pelanggaran kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, secara khusus mungkin ada yang kami pikirkan, kami katakan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan menolong kami
untuk selalu waspada terhadap apa yang kami pikirkan, katakan, dan yang kami lakukan. Sehingga ketika kami datang ke hadapan Tuhan setiap minggu, itu bukan sekedar seremonial belaka, tetapi itu sungguh-sungguh lahir dari hati kami bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan, dan membuat kami untuk lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tuhan yang akan menyucikan hati dan pikiran kami dan menolong kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dengan puji-pujian, dengan doa, dengan kesiapan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami dan menjawab pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah buat Bapak Ibu sekalian yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat ini dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah. Bapak Ibu dapat memberikan salam, boleh mulai bersalaman ataupun dengan tangan, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Rasmarianan. Tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu ini riang ya, jadi berkat anak cucu. Nah ini Bapak Ibu, Oma Opa, dan juga kita semua, kita akan nyanyikan lagu ini dengan riang, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Diberkati anak
kami diingatkan ulang melalui pujian kami bahwa berbahagialah orang yang percaya kepada Allah. Salah satu kebahagiaannya bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta. Sebab Tuhan telah menjanjikannya di dalam firman yang adalah amin dan ya. Kau selalu menggenapi setiap janjimu bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Karena itulah Tuhan, pada ibadah penutupan bulan keluarga ini, kami rindu Engkau memberikan kami firman. Firman yang akan terus kami pegang dan harap perwujudannya dalam hidup kami, baik di dunia ini, bahkan sampai di kekekalan nanti. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini, dan berkati setiap kami, berikan kami kemampuan untuk mendengar dan mengerti dengan baik. Kami bersyukur, Kau kabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali tadi Pak Suto bertanya, udah berapa lama ya nggak kesini? Wah, rasanya pandemi aja udah berapa tahun? Udah ya, sebelum pandemi lagi saya terakhir kesini. Ada yang masih ingat? Ya, ada yang saya ingat, tapi saya cari dari tadi seorang Jim. Begitu saya saat datang ke sini, dikira saya mengerti bahasa Mandarin. Dia ngomong Mandarin. Saya bilang, saya nggak tahu tepat atau enggak. Saya bilang xie. Lalu dia ketawa, rupanya nggak tepat. Mungkin dia bertanya, dari mana atau siapa namanya? Lalu saya bilang xie. Iya, ini sering sekali terjadi, apalagi kalau saya berjalan bersama istri saya. Istri saya memang latar belakang Mandarin, sukunya, tetapi tidak mengerti bahasa Mandarin. Karena mertua saya dulu disekolahkan zaman Belanda, sekolah Belanda. Jadi di rumah itu hanya ada dua bahasa di antara mereka dipakai. Kalau nggak bahasa Belanda, bahasa Inggris. Karena mertua saya dosen bahasa Inggris di Surabaya, ya, di IKIP Surabaya tepatnya, dulu sekarang Erlangga. Nah, saudara, karena itu kalau kami pergi umpamanya ke Glodok, ya itu lalu kita lihat barang, kita nanya berapa harganya, pasti ngomongnya Mandarin. Lalu karena malu, saya bilang, bisa kurang nggak? Dia ngomong Mandarin lagi. Bisa berapa? Ngomong Mandarin lagi, kita pergi. Karena nggak tahu apa yang dia omong. Lalu kami berdua tertawa, saya bilang, kamu sih matanya Mandarin, tapi ngomongnya nggak bisa Mandarin, karena dia cukup sipit, istri saya. Ya, baik saudara, di penutupan ibadah kita ini, saya mengingat satu pertanyaan orang yang ketika saya memimpin ibadah di gerejanya, tanyanya begini, Pak Pendeta, kenapa GKI itu tiap tahun merayakan bulan keluarga 1 bulan penuh? Tiap tahun dari dulu. Ini udah puluhan tahun nih. Apa nggak bosan tuh? Itu aja yang dibicarakan. Saya bilang, bosan atau tidak, kami tidak berpikir begitu. Tapi karena bagi kami, setelah kami pahami, belajar firman Tuhan, keluarga itu penting banget. Dan masih banyak kita belum hidup seperti yang Tuhan mau dengan keluarga kita masing-masing. Karena itu tiap tahun diingatkan, belajar yang baru lagi, terus yang baru lagi.
Sebab pentingnya keluarga itu bukan saja bagi kita, tapi juga bagi Tuhan. Ya, sehingga Tuhan mau supaya kita berkeluarga seperti prinsip atau dasar yang diinginkan oleh Tuhan. Ada dua hal yang selalu menonjol kalau kita bicara tentang pentingnya keluarga itu bagi Tuhan dan bagi kita. Kalau bagi Tuhan, sesudah Tuhan mencipta Adam dan Hawa, Dia mencipta manusia melalui rahim seorang istri. Tolong dipikirkan kalimat itu. Tuhan mencipta manusia melalui rahim seorang perempuan. Hanya satu manusia perempuan yang dicipta bukan dari rahim seorang perempuan. Siapa itu? Hawa. Dia dicipta langsung oleh tangan Tuhan, diambil tulang rusuk Adam, dicipta seorang manusia, lalu diberikan kepada Adam sebagai istrinya. Jadi semua kita pabriknya itu di keluarga. Tidak lagi ada pabrik Tuhan yang lain. Ya, karena Tuhan yang berkuasa. Istri pun tidak berkuasa, suaminya pun tidak berkuasa. Karena itu ada pasangan yang tidak punya keturunan. Jadi kuasa itu tetap ada di tangan siapa? Tuhan. Jadi pernikahan atau keluarga itu adalah, kita pakai bahasa agak sedikit kasar, pabrik manusia. Jadi kalau ibaratkan pabrik, betapa pentingnya pabrik ini supaya produksinya bagus, baik. Jadi rusak tidaknya, baik tidaknya pabriknya ini sangat menentukan manusia yang dihasilkan dari keluarga itu, dan itulah masyarakat. Jadi kalau kita tarik garis lurus, baik tidaknya masyarakat ditentukan oleh baik tidaknya keluarga. Jangan salahkan masyarakat itu, salahkan keluarga-keluarga kita karena gagal. Nah, inilah yang kita mau belajar. Seperti apa sih keluarga itu? Terus yang kedua, ketika Tuhan menciptakan Adam, semua ciptaannya dibilang baik kecuali satu. Apa itu? Adam. Dibilang oleh Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, kenapa tidak diciptakan langsung dua tadi? Ya, kok dia ngomong dulu? Dia yang buat, dia yang bilang tidak baik. Saudara tahu, jawaban Tuhan, dia buat sendiri jawabannya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau saudara baca di Kejadian pasal 2, mulai ayat 18, kalimat itu ada, tidak baik manusia itu. Tidak disebut tidak baik Adam sendiri. Enggak. Karena memang kata Adam, manusia itu bisa netral, bisa laki, tapi bisa manusia dalam arti umum, man. Ya, kan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Dia mencipta, kemudian dibilang karena si Adam ini udah
lihat binatang, dinamai binatang itu satu persatu, semua nggak ada yang tidak dia kenal, dan dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia di antara hewan-hewan itu, binatang-binatang, makhluk hidup itu, dia nggak ketemu yang sepadan dengan dia, yang setara dengan dia, yang bisa ngobrol, yang bisa ngerti perasaannya, yang bisa diajak kerjasama, bla bla, dan seterusnya. Dia nggak ketemu. Lalu Tuhan berkata, dia menciptakan firman-Nya berkata, dia ambil rusuknya, dibuat seorang wanita, lalu dibawalah itu kepada Adam. Langsung Adam bereaksi, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Lalu Tuhan memberi firman bahwa laki dan wanita, mereka itu harus meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu keduanya menjadi satu daging. Apa artinya kalimat ini? Padahal mereka waktu itu belum punya papa mama. Tuhan sendiri yang bikin. Kok dia bilang, kamu harus meninggalkan ayah dan ibumu dan bersatu dengan istrimu, dan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tuhan sendiri ngomong. Jadi dia menjelaskan apa yang dia lakukan. Jadi pernikahan itu harus menjadi satu. Tidak lagi ada kata aku di situ dalam bentuk kepemilikan. Harus menjadi kita. Dua itu harus menjadi satu harta, satu tujuan, satu konsep hidup, satu yang disembah. Pokoknya mereka harus menyatu. Nah, jadi kita dapat pahami sekarang. Ini makna kedua. Keluarga, sebab istilah keluarga itu adalah suami, istri, anak. Ini disebut keluarga, family. Ya, kalau tambah lagi nanti mertua, ipar, orang tua, itu keluarga besar kita. Tapi keluarga adalah suami atau bapak, istri atau ibu dan anak. Ini family. Ya, jadi keluarga ini adalah jawaban atas keadaan Adam atau manusia yang tidak bisa hidup sendiri itu. Jadi keluarga ini dihadirkan supaya yang tidak baik ini menjadi baik. Jadi keluarga itu harus membuat hidup manusia jadi baik. Nah, hari ini tema kita sangat bagus, yaitu keluarga yang menjadi teladan. Kita rindu, kita mau, dan kita tahu itu Tuhan juga rindu supaya kita sebagai orang Kristen, keluarga kita itu menjadi teladan. Karena apa? Karena keluarga-keluarga sekarang, termasuk juga keluarga-keluarga Kristiani, sudah banyak yang tidak lagi baik. Keberadaan keluarga itu tidak lagi menjadi membawa kehidupan ini baik. Tidak. Bahkan kawin cerai sekarang seolah-olah Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak terlibat. Mau cerai. Nah, oleh karena itu, seperti apakah keluarga yang menjadi teladan itu? Karena rusaknya kehidupan sekarang ini tidak lepas dari rusaknya hidup berkeluarga. Ya. Sudah dikuasai oleh ego, dikuasai oleh harta, bahkan ada yang mulai dengan menikah, membuat perjanjian harta ayo, mesti Anda tahu itu, harta
terpisah. Apalagi kalau ada satu yang kaya, satu kurang kaya, gitu. Takut. Nah, tuh, udah nikah belum? Oh belum? Oh udah, gitu dah. Buat perjanjian nggak dulu? Oh. 2 jempol. Bagaimana bisa satu kalau hartanya terpisah? Coba. Dan kalau harta sudah masing-masing, tiap orang ingin hartanya lebih banyak, maka nanti terjadilah pinjam dong duit. Masa suami istri pinjam-pinjaman? Nah tuh ketawa tuh si ibu. Betul ya? Ada nggak yang pinjam-pinjaman? Ada. Gak ada yang ngaku, betul. Karena satu hari datang ke saya 2 suami istri yang bertengkar, tapi istrinya datang duluan. Ya, dia bilang mumpung suamimu datang, ada apa sih? Kok kalian ribut-ribut, kasih contoh yang tidak baik kepada anak-anakmu. Jadi nanti kalau anak-anakmu berantem, jangan marahin, karena kalian kasih contoh. Masa sih Boksu? Saya dipanggil Boksu. Ya, masa sih Boksu? Saya mau pinjam uangnya nggak boleh. Saya bilang, pinjam uang siapa? Suami saya. Siapa suamimu? Saya pikir ada 2 suaminya. Ya masa Boksu nggak tahu suami saya si Anu, katanya disebut. Pinjam. Saya ngomong begini, dia yang tertawa. Astagfirullahaladzim. Suami istri pinjam-pinjaman. Jadi kalian nikah itu untuk apa? Siapa? PT, CV. Coba. Jadi saudara-saudara yang sudah melakukan itu sudah mulai dengan apa? Salah. Sudah mulai dengan salah. Jadi mereka nanti saling apa? Tidak percaya. Muncullah. Kalau rumah tangga sudah ajang perusahaan jadi perusahaan, satu ketika gulung tikar, alias cerai karena harta. Dan tidak sedikit yang seperti itu. Ya, baik. Nah, karena itu perlu sekarang ini keluarga yang menjadi teladan. Seperti apakah? Mari kita baca dulu 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 12 itu. Ya, mari kita baca. Di sini salah satu bagian yang dikasih contoh kepada kita oleh Tuhan melalui kisah Timotius. 2 Timotius 1 mulai ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Yang ngomong ini Rasul Paulus. Aku selalu mengingat engkau, maksudnya yang diingat itu Timotius, dalam permohonanku baik siang maupun malam. Saya ingat engkau Timotius. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu iman itu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Jadi dia dinobatkan menjadi contoh untuk penginjil. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang
yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan juru selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta percaya dan melakukannya. Haleluya. 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 Ya, tadi kita sudah melihat pentingnya keluarga itu dalam rangka tema kita, menjadi toladan. Ya, keluarga yang menjadi toladan. Ketika Tuhan menciptakan keluarga untuk mengisi kehidupan manusia, maka kita menjumpai dua asasi atau dua esensi keluarga itu yang harus kita pertahankan, harus kita ingat, dan harus kita jalankan. Keluarga kita itu mempertahankan kedua esensi ini. Yang pertama, untuk membuat kehidupan lebih baik. Bukan saja kehidupan kita pribadi anggota keluarga, tapi juga kehidupan dunia ini, sebab dari keluarga kita lah nanti hadir atau datang orang-orang yang menciptakan masyarakat di dunia ini. Jadi kita harus berupaya supaya keluarga kita membuat kehidupan itu baik. Tolong diingat. Yang kedua, supaya keluarga kita yang menjadi teman Allah mencipta, partner Allah mencipta. Ingat, pernikahan kita ini akan menjadi teman Tuhan menghadirkan manusia ke dalam dunia ini. Gak ada lagi orang atau manusia hadir datang di dunia ini tanpa melalui sebuah pernikahan, tanpa sebuah keluarga. Gak ada orang jatuh dari pisang, gitu ya? Gak ada. Atau jatuh dari langit, gak ada. Semua itu nanti pasti melalui pernikahan seorang laki dan wanita. Entah apapun nanti prosedur, proses mereka menikah, macam-macam. Ada yang kecelakaan, baru nikah, betul ya? Tahu celaka? Oh tahu, ya syukurlah. Ada yang pura-pura nggak tahu tuh, Ci. Ya ada, tapi akhirnya Tuhan minta supaya mereka itu menikah secara prinsip Kristiani, ajaran Tuhan, yaitu bahwa orang-orang yang nanti dilahirkan di pernikahan mereka harus dididik menurut jalan dan nasihat Tuhan. Itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Didiklah anak-anakmu menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti anakmu itu menjadi membuat rumah tanggamu baik. Sebab tidak sedikit orang keluarganya menjadi rusak gara-gara anaknya. Ada nggak? Banyak, betul.
Ya, setuju. Banyak anaknya yang menghancurkan kehidupan, bukan saja di luar sono, di keluarganya sendiri. Tapi ingat, anak ini lahir dari rahimmu, dibesarkan olehmu. Maka ingat tadi kalimat saya satu, yaitu kalian berantem, kasih contoh yang gak baik kepada anakmu. Nanti kalau anakmu yang berantem, kamu senang gak? Ya enggak. Nah, kamu kasih contoh. Jadi anak ini menjadi duplikat kita. Maka ada istilah, gak jauh buah jatuh dari pohon. Jadi kita harus memberi apa? Teladan. Nah, ini dia. Jadi keteladanan itu bukan hanya saja kebersamaan kita sebagai keluarga harus menjadi teladan ke dunia luar, tapi di antara kita sendiri harus dimulai dengan keteladanan orang tua kepada anak-anak. Itu yang terjadi di 2 Timotius ini. Timotius ini masih muda, tapi sangat membanggakan. Paulus sampai bilang, aduh, rindu aku melihatmu. Saya ingat air matamu, saya ingat imanmu yang tulus. Dari mana iman itu? Ternyata itu adalah mencontoh, melihat keteladanan nenek dan ibunya, Lois dan Eunike namanya. Mari lihat ayatnya, supaya saudara ingat lagi ayat itu. 2 Timotius 3, 2 Timotius 3, ayat yang ke-15. 2 Timotius 3, ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi benarlah firman Tuhan, iman itu datang dari membaca atau mendengar firman. Jadi iman tidak datang dengan nonton TV. Iman tidak datang dengan nonton film, sinetron. Iman datang dari mendengar firman. Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi dari kecil dia sudah dengar firman. Karena rupa-rupanya neneknya sama mamanya senang baca firman. Tiap hari dia lihat itu, tiap hari dia dengar itu. Lama-lama dia pun tertarik, lama-lama dia pun mengikuti. Sebab salah satu cara mengajar yang paling baik, kasih dia contoh. Ya, kasih dia teladan. Jadi kalau Anda bilang, jangan nonton TV, ayo belajar. Tapi bapak ibunya nonton TV terus. Kira-kira anak itu tergoda nggak? Iya. Apalagi kalau, mamanya mau pergi ke undangan. Nanti belajar ya nak? Ya, Begitu mamanya pergi, cetek, TV dibuka. Mumpung papa mama tidak ada. Coba kalau papa mama ada, kita disuruh kemana? Kamar, ayo belajar. Ya, itulah anak. Maka seringkali dibilang anak itu seperti monyet. Suka apa? Meniru. Dan meniru keteladanan lebih mudah daripada meniru apa yang diucapkan. Listrik itu ya, kabel yang negatif sama positif jangan ketemu ya. Itu menimbulkan api. Jaga. Itu yang namanya korslet yang sekarang suka bakar rumah. Banyak kebakaran karena korsleting gitu. Jaga ya.
Coba ngomong begitu ke orang desa yang baru akan dimasukin listrik. Hati-hati ya. Apa itu positif, negatif? Apa itu kabel satu, kabel yang kedua? Nggak ngerti tuh. Tapi coba datang ke situ, bawa baterai aja, aki. Nih ya, nanti listrik begini nih. Dialirkan dari sono seperti ini, dialirkan dari baterai atau aki. Hati-hati ya, ini yang namanya negatif, ini positif. Lihat, lihat. Perhatikan nih. Stek! Itu nempel di sini. Nempel, apalagi kalau dekatin dengan kapas. Cetek itu langsung terbakar. Nempel, nggak usah beri kuliah panjang-panjang. Ngajarin orang desa memakai listrik. Begitu juga anak-anak kita kadang-kadang itu orang tuanya bilang, ini anak-anak jangan dimasukin ke colokan jarimu ya. Ini listrik ini nanti terbakar. Nggak ngerti itu. Tapi coba tunjukin. Kasih contoh. Satu kali aja. Pasti dia takut. Pasti dia tidak lakukan. Jadi teladan Lois dan Eunike, mamanya, neneknya, ya, itu memberikan contoh tadi. Saya ingat iman nenekmu Lois, iman ibumu Eunike yang dari kecil mengajar Timotius kecil ini, karena ayah mereka itu orang yang tidak percaya, ya, belum kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan tuh neneknya sama mamanya. Papanya rupanya nggak mau, pasti sudah dengar sih, ya, tapi nggak mau mungkin. Jadi yang mengajari dia adalah neneknya dan mamanya tentang Injil. Jadilah Timotius yang jadi teladan, jadi kesaksian kemana-mana. Mengapa, saudara? Untuk membuat keluarga kita menjadi teladan. Bahwa mendengar atau firman inilah kuncinya. Kalau ingin keluargamu berhasil, kalau ingin keluargamu bahagia, jadikanlah keluargamu itu berpusat pada firman Tuhan. Dengarin firman Tuhan. Jadikan Tuhan itu pemimpin yang tiap hari ngajarin kita, mengatur hidup kita menurut firman-Nya. Sebab itu umpamanya ketika pengalaman seorang pemazmur menuliskan pengalamannya di dalam Mazmur 128. Ini sering dibaca ini ayat kalau ada yang menikah. Mazmur 128. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya takut di situ adalah terus berupaya taat. Takut dalam arti umum itu menjauhkan diri. Enggak, kalau takut di sini mendekatkan diri, berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan, yang dihormati dan dikagumi ini. Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan menunjukkan jalan kehidupan kepada kita melalui apa? Firman. Firman yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Umpamanya, bagaimana jalannya, cara supaya kita menjalani hidup pernikahan kita. Hei suami, kasihi istrimu. Hei istri, tunduk dan hormati suamimu. Hei orang tua atau bapak-bapak, didik anakmu menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Dan seterusnya, hei anak, hormati bapak ibumu supaya lanjut umurmu, dan juga bukan hanya panjang umurmu, tapi baik keadaanmu. Sebab apa artinya hidup kita lanjut panjang umur, tapi hidupnya tidak baik. Tapi orang yang menjalankan hidupnya menurut firman Tuhan, Tuhan bilang akan baik, seperti yang nyanyian kita tadi. Berbahagialah orang tua, anak cucunya tidak minta. Itu janji Tuhan di dalam firman Tuhan.
Itu janjinya. Dan itu pasti digenapi. Dan pasti bahagia kalau istri itu dikasihi oleh suami. Ya, pasti. Bahagia enggak? Ini kebetulan perempuan lebih banyak. Bahagia enggak kalau dicintai suami? Pastilah, ya kan? Pastilah. Ya, karena dikasihi. Kalau dikasihi itu artinya apa? Dihormati, dihargai. Jadi tidak akan ada suami yang mempermalukan istrinya di depan umum, bahkan di depan anaknya, kalau dia mencintai istrinya. Tidak akan dipermalukan. Pasti dijaga nama baik. Karena dia mencintai, dia menghormati, dia menghargai, bahkan menganggap dirinya adalah satu dengan dirinya. Orang yang mencederai pasangannya merugikan diri sendiri. Ada nggak suami bangga pergi ke umum bawa istri yang kurus karena ditekan, dimarahin terus, disiksa terus, dibawa ke pesta gitu. Suamimu kok kurus? Bangga nggak suaminya? Malu. Nggak dikasih makan ya? Sering dimarahin ya? Nah, ini baru satu yang kecil ini. Ya, contoh. Jadi betapa keluarga ini menjadi perlu untuk hidup ini. Kalau Tuhan menginginkan kita bahagia, itu harus keluarga juga mendukung rencana Tuhan itu. Dan kuncinya adalah jadikan rumah tanggamu itu adalah pusat di mana Tuhan beracara tiap hari. Dia disembah, dia dihormati, kepadanya syukur dan pujian. Dia disaksikan kepada banyak orang karena luar biasa Tuhan itu baiknya dan kuasanya bagi kita manusia. Itu sudah kita pelajari dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat kemarin. Ya, tema-temanya keluarga yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang bersaksi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi akhirnya kalau kita taati firman itu, kita jadikan firman itu menjadi pusat hidup kita. Dan Tuhan itu kita perlakukan dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita, pekerjaan kita. Dialah yang paling utama kita dengar dan kita taati, kita sembah dan muliakan. Tuhan berkata tadi, berbahagialah orang seperti itu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagaimana Tuhan menunjukkan jalan berkeluarga, saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani. Bagaimana Tuhan mengajarkan bagaimana kita dengan sesama, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita di dalam pekerjaan, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang baik, tidak menipu, dan seterusnya. Banyak sekali nasihat firman Tuhan tentang kehidupan praktis kita. Di rumah, di sekolah, di pergaulan, acara, dan seterusnya. Penuh firman. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan kitab suci itu. Tadi sengaja disebut. Yang dari kecil engkau mengenal. Kata mengenal di situ bukan saya yang mengenal. Kitab suci Kristen tebal. Bukan. Mengenal itu artinya mengetahui. Yada, bahasa Ibrani, ginosko, bahasa Yunani, mengenal. Ya, jadi saudara, jadilah keluarga teladan. Dengan cara apa? Mari kita tiru Lois dan Eunika. Keluarga kita berpusat pada firman. Apa sih manfaat firman itu? Kita sedikit telah dulu, sedikit aja, tidak usah panjang lebar ya. Apa sih manfaat firman itu? Saya kutipkan dari beberapa bagian kitab suci ya. Nah, pertama, firman itu memberi hikmat. Firman itu memberi hikmat. Tadi di dalam 2 Timotius itu disebut yang di pasal 3.
Ya, dari kecil kau mengenal kitab suci yang memberi hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kemampuan menyelesaikan persoalan. Berhikmat. Kemampuan menyelesaikan masalah di mana saja. Masalah di keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, pergaulan. Kita berhikmat. Tidak mengumbar kata-kata dan sikap, berhikmat. Yang kedua, disebut menuntun kamu kepada keselamatan. Keselamatan di dalam Alkitab tidak selalu hanya berarti hidup kekal saja. Tapi juga selamat di dunia ini. Lolos dari maut, lolos dari kesulitan keuangan, lolos dari macam-macam persoalan kehidupan. Selamat. Ya. Berikutnya, bermanfaat untuk mengajar. Kadang-kadang kita buntu, nggak ngerti gitu ya. Tuhan, saya harus berbuat apa ya? Bukan hikmat yang diminta, tapi ajari aku Tuhan. Solusi dari masalah ini berikan aku. Tahu-tahu datang seorang saudara memberikan nasihat ini. Wah, Tuhan terima kasih. Tuhan memakai mulut orang, bahkan kadang-kadang Tuhan memakai hewan di dalam Alkitab untuk memberikan jalan keluar kepada manusia. Tuhan pernah memakai keledai ngomong kepada Nabi, ya, karena dia salah jalan, ngomong tuh keledai. Tuhan bisa memakai apa saja, bahkan musuh kita. Daud punya pengalaman. Di Mazmur 23, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Aku berhadapan dengan musuh, tapi Engkau malah menyediakan hidangan. Aku boleh hidup dengan nikmat, hidup dengan tenang. Karena apa? Karena Engkau adalah gembalaku. Kalau disediakan hidangan itu untuk dimakan, disantap. Padahal musuh di situ. Ya takut aku. Lembah maut sekalipun, Dia yang menjaga aku. Wow, luar biasa. Luar biasa Tuhan kita itu. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, seringkali saudara, kalau ada kesalahan teman, istri, suami, kalau kita yang menegur, dia bisa tersinggung. Seharusnya sih nggak tersinggung kalau cara kita menegur baik. Tapi kadang-kadang kita emosional karena kesalahannya itu menyangkut diri kita, itu kepentingan diri kita, perasaan kita. Kita ngomong bisa dengan kasar, ya, atau keras. Tapi kalau Tuhan yang menegur melalui firman-Nya, Tuhan yang mengingatkan, wah luar biasa. Saya kasih contoh konkret ya, sebagai penutup. Saya menikah. Saya orang Batak, asli dari Tapanuli, lahir di sana. Saya nikah dengan, tadi saya bilang, orang Tionghoa, Setio Chong. Ya, Tio, namanya juga Tio Lian. Waktu pacaran yang penting lihat saya ganteng, lihat dia cantik. Saya ganteng juga kan ya, lumayan lah. Ya, angka 6 dapat ya. Oh, dia angka 8, antik memang. Ya, itu cucunya juga di sana itu ganteng dari omanya itu. Nah, saudara, waktu pacaran mah nggak mikir kita bisa nggak jalan sama-sama nanti. Begitu kami nikah, wow, ketemu dengan dia budayanya begini, saya budayanya begini. Aduh, gimana ya? Kita cerai aja deh. Udah bertengkar nih, udah cerai aja deh. Karena dia nggak bisa menerima apa yang di saya itu harusnya bisa terima gitu, karena itu budaya Batak gitu loh. Bagi dia bilang, saya nggak nikah dengan budaya Batak, saya menikah dengan orang Batak. Ya orang Batak dan budayanya bisa dipisahin nggak? Ya nggak bisa lah. Ya, orang Batak nikah dengan orang Tionghoa dipisahin dari budayanya, bisa? Nggak bisa lah. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan? Kami sudah menikah 55 tahun.
Ya, sudah 55 tahun. Cucu kami yang paling besar yang hari ini nyupirin saya, ya cucu. Seharusnya udah menikah, seharusnya sudah punya buyut saya sih. Ya udah, usia sih sudah cukup, usaha juga sudah cukup, tapi kok belum mau nikah. Ini curhat saya. Si opa oma itu ingin lihat apa? Buyut ya. Kalau masih sempat sih seneng banget. Ya, lihat tuh ya. Mumpung mak engkau masih hidup, nikahlah kalau sudah waktu. Udah nikah belum? Oh belum. Ini kebetulan dorongan. Ya, jadi saudara, kamu udah 55 tahun, ternyata bisa bertahan. Dan makin lama makin akrab. Sampai satu hari kami duduk di depan teras rumah, kamar tidur kami gitu ya. Sudah ada kebun di situ, lihat ayam. Saya suka melihara ayam, burung, ya ikan. Liatin lucu-lucu gitu. Dia nanya, kita ini suami istri atau bukan ya? Hah? Kok bertanya begitu? Kayaknya kita ini temanan aja, ini saudara nih. Kenapa? Makin dekat. Nggak ada lagi ya. Memang Alkitab bilang mereka berdua telanjang tapi tidak berasa malu. Artinya apa? Semua terbuka, nggak ada lagi rahasia, karena mereka harus menjadi satu. Itu kuncinya. Nah, untuk menjadi satu harus melebur di diri, mengalah sana sini. Kalau nggak bisa nyatu, Pak Suto. Pak Suto harus ngalah, Ibu juga harus ngalah. Sudah, tapi ya makanya bisa bertahan sampai hari ini. Harus, kalau mau bahagia, kalau mau jadi teladan. Dunia ini butuh keteladanan kita. Ayo kita bertekad sekarang, keluargaku harus menjadi teladan. Caranya apa? Ayo belajar firman. Jadikan firman itu, dengar dan taati. Kalau firman bilang mengaku dosa, ngaku dosamu. Jangan ada gengsi. Susah sekali suami itu bilang maaf pada istrinya. Betul ya? Betul tuh, istri-istri ketawa. Susah. Tapi sebaliknya istri juga kadang-kadang nggak gampang bilang maaf Pak gitu. Oh enggak, gengsi dong. Ya. Nah, itu harus terjadi, menjadi satu. Karena itu Tuhan bilang, tidak boleh diceraikan manusia. Kalau satu diceraikan, itu dibelah namanya, sakit. Hidup tidak normal. Jadi kalau ada orang merusak rumah tangganya, merusak dirinya sendiri, jadilah keluarga teladan, meniru Louis dan Yunika. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami diingatkan supaya keluarga kami menjadi teladan. Untuk itu, suami, istri, anak-anak harus tunduk taat pada firman Tuhan. Alkitab harus menjadi pusat kehidupan keluarga kami. Harus mendengar dan dibaca itu kitab suci tiap hari atau sepanjang kehidupan kami. Kami boleh mengatur caranya, tapi intinya tidak boleh hidup kami jauh dari Alkitab. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu harus kami wujudkan. Sehingga manusia-manusia yang keluar dari pabrik keluarga ini adalah manusia yang sudah bertobat, yang sudah diperbaharui batin, jiwa, roh, tujuan, dan bahkan cara hidupnya. Sehingga di masyarakat dia membawa kebaikan. Karena sudah terbiasa kebaikan itu dilakukan di rumah.
kehidupan yang baik menurut firman sudah terlatih di rumah, sehingga ketika keluar rumah itu menjadi pola hidup bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Agape di sini, supaya menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menjadi teladan, bukan saja ke tetangga di sini, tapi juga ke gereja-gereja di lingkungan. Tuhan, terima kasih, berkati rumah tangga kami, usaha kami, pendidikan anak cucu buyut kami, berkati para pengerja kami, pendeta, cuantau, semua mereka boleh bekerja sama lebih baik dengan pagi ini. Bahkan kami berdoa untuk bangsa-bangsa dunia ini. Tuhan, peperangan di Palestina, Israel, kau tahu itu bukan peperangan kemarin, sudah ribuan tahun, itu terus up and down, bergelora, mereda, tapi tidak pernah mati peperangan itu. Karena memang Tuhan sendiri mengetahui, mengucapkannya, bahwa antara keturunan Yakub dan Esau akan satu diperbudak yang lain. Oh Tuhan, tolonglah supaya dampaknya tidak begitu meluas ke dunia ini. Sudah menyeret bangsa-bangsa sekarang terlibat. Kami rindu, Tuhan tolong diciptakan perdamaian. Kami mengasihi orang Palestina, kami mengasihi orang-orang Israel. Mereka sesama kami yang ditempatkan Tuhan. Kebetulan mereka rebutan wilayah, rebutan tanah karena sempitnya, sedangkan jumlah mereka begitu besar. Tolong ya Tuhan. Kami doakan juga perang Ukraina Rusia. Tuhan kasihani mereka supaya tidak merusak dirinya sendiri. Sebab peperangan itu pada akhirnya merusak diri sendiri. Hubungan rusak, akibatnya juga kehidupan mereka rusak. Kami menyerahkan doa dan pengharapan kami juga untuk bangsa kami. Kami mau memilih pemimpin, baik presiden maupun di DPR, daerah dan pusat. Tuhan tolong pemilu ini berjalan damai. Tuhan tolong semua kami dituntun oleh Tuhan menjatuhkan pilihan yang Tuhan kehendaki, supaya yang terpilih itu nanti adalah pemimpin yang betul-betul amanah, yang tidak mencari kekayaan, kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara. Kami tidak tahu hatinya calon-calon presiden dan wakil presiden ini, calon-calon DPR dan DPRD, tapi Tuhan tahu hati mereka, motivasi mereka. Karena itu Tuhan, mereka yang keinginannya kurang baik, tolong supaya terhindar, jangan dia yang terpilih. Sekali lagi, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Saya akan membacakan nats di dalam Markus 12 ayat 43 dan 44 yang berbunyi demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita akan sama-sama menyanyikan lagu KPPK 352, Aku Persembahkan Hidupku, sambil mempersiapkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah setiap hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan terus mengingatkan kami bagaimana seharusnya ketika kami mencintai Tuhan, kami juga mencintai keluarga kami. Kasih kami akan Tuhan nampak di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, baik yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, orang tua, anak, cucu. Kami semua Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, di mana kasih Kristus dan pengampunan Kristus ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga kami, Tuhan sendiri yang akan berkarya dan yang akan menyelesaikannya, karena Engkau adalah Gembala kami yang agung. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang menjadi berkat Tuhan, dan boleh kami berikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang belum ataupun yang memberikan pada saat ini, semuanya Tuhan ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu pengutusan KJ 288, Mari Puji Raja Surga. Setelah itu nanti kita akan menerima doa berkat. Puji
teladan. Tapi kita mulai dengan di keluarga kita. Kita menjadi teladan di tengah keluarga kita masing-masing. Melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Firman itulah yang bisa mengubah hati, memperbaiki kelakuan, bahkan memberikan pengharapan dan kekuatan seperti firman Tuhan. Karena itu pulanglah di dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia dan berkat, yang di dalam Kristus Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Kiranya menyertai, memberkati dan mengiringi langkah hidupmu, bahkan menolongmu menjadikan keluargamu menjadi keluarga teladan, baik di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan bersaat teduh.